Negeri ini tengah bersiap menyambut pesta demokrasi 5 tahunan meski tengah dihantui pandemi COVID-19 yang tidak berkesudahan. Naiknya kurva penularan COVID-19 di tanah air tidak membuat pemerintah berniat untuk menunda pelaksanaan pilkada yang akan berlangsung 9 Desember mendatang. Pilkada harus tetap terlaksana meski jumlah penambahannya selalu di atas rata-rata. Penyelenggaraan pilkada harus tetap dilakukan dan tidak bisa menunggu sampai pandemi berakhir karena memang kita tidak tahu negara mana pandemi COVID ini akan berakhir. Pemerintah berdalih, pilkada akan menggerek laju perekonomian. Pasalnya akan ada 35 triliun rupiah uang yang beredar di tengah masyarakat dalam menyambut pesta 5 tahunan ini. Yakni 24 triliun rupiah berasal dari biaya penyelenggaraan pilkada serentak dan sisanya 11 triliun rupiah berasal dari masing-masing calon untuk kebutuhan pembiayaan kampanye mereka. Namun epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman menyayangkan kebijakan pemerintah itu. Diizinkannya pilkada serentak saat penambahan COVID-19 masih tinggi hanya akan menjadi bom waktu tersendiri. Jelas akan menimbulkan klaster baru, itu jelas sekali. Karena apa? Karena tidak ada wilayah di Indonesia ini yang saat kondisi atau situasi pengendalian pandeminya dalam kondisi yang terkendali. Ini terbukti dari tes positivity rate itu atau laju prevalensi yang masih tinggi. Dan saya ingin tegaskan bahwa perlu sekali menunda pilkada ini bukan sampai pandemi ini berakhir, tidak, sampai pandemi ini bisa terkendali seperti yang terjadi misalnya di Korea. Hal yang sama juga diungkapkan anggota DPR RI Fadlizon. Menurutnya, ada ketidakkonsistenan pemerintah di balik pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Di satu sisi, pemerintah ingin memprioritaskan kesehatan, namun faktanya lebih mengedepankan politik. Memang membingungkan, antara kesehatan dan ekonomi seakan dibenturkan. Namun satu hal yang pasti, ekonomi Indonesia di tahun 2020 dibayang-bayangi awan kelabu. Pertumbuhan ekonomi tahun ini diproyeksi minus 1,7 hingga minus 0,6%. Ini menjadi yang terburuk sejak 1998. Kementerian Keuangan melakukan revisi forecast pada bulan September ini. Yang sebelumnya kita memperkirakan untuk tahun ini adalah minus 1,1 hingga positif 0,2. Forecast terbaru kita pada bulan September untuk tahun 2020 adalah pada kisaran minus 1,7 hingga minus 0,6. Ini artinya negatif teritori kemungkinan akan terjadi pada kuartal ketiga dan mungkin juga masih akan berlangsung untuk kuartal keempat yang kita upayakan untuk bisa mendekati 0 atau positif. Kini, tongkat komando ada pada Presiden Joko Widodo. Tetap mengambil resiko untuk menggelar pilkada serentak di tengah pandemi atau menunda sesaat untuk menghindari bom waktu penambahan pasien COVID-19. Kembali lagi dalam program Impact bersama saya Peter Gonta dan bersama narasumber kita Bapak Fadlizon. Sekarang sudah jam 20.54. Biasanya kita sudah selesai tepat jam 9 malam. Ya kita sebetulnya hanya mempunyai 6 menit, tapi dari produser, oleh karena tidak mudah mendapatkan mendatangkan Pak Fadlizon ke sini, kita diperbolehkan sampai jam 20.10. Jadi kita akan melanjutkannya dalam segmen terakhir ini. Bung Fadlizon, pilkada yang sekarang akan dilaksanakan, sesuatu yang diperlukan. Tapi tentunya kita juga menghadapi satu kendala COVID. Apa kira-kira yang Anda dapat rekomendasikan kepada pemerintah? Bukan hanya sekedar mengatakan kita harus mundur, oleh karena Pak Jokowi, Presiden mengatakan kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir. Sedangkan pemerintahan dan demokrasi ini harus berjalan terus, ekonomi pun harus berjalan terus. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ya, saya melihat begini Bang Peter ya, ini memang satu agenda demokrasi yang penting, pastilah. Kemarin Mendagri sudah membatalkan atau menunda, bukan membatalkan, pilkades di 3.000 desa ya, kalau tidak salah.
Nah, sekarang kita melihat bagaimana urgensi pilkada ini dibanding dengan keselamatan rakyat. Jadi harus diperbandingkan. Kalau kita menganggap bahwa keselamatan rakyat yang akan menimbulkan nanti klaster maut ya, di Indonesia, ya menurut saya harusnya kita tundalah pilkada ini. Karena pasti pemerintahan daerah juga akan berjalan. Tunda beberapa waktu kah, apa misalnya 3 bulan kah. Dan ini sudah banyak suara-suara dari Muhammadiyah, dari NU, dari civil society, dari tokoh-tokoh, dari kanan ke kiri tokoh-tokohnya, sudah bukan lagi tokoh-tokoh pro atau kontra pemerintah, yang menganggap ini rawan gitu ya. Memang ada idealnya, yaitu aturan-aturannya dibikin sedemikian rupa, tapi prakteknya di lapangan ada kecenderungan para calon ini mau mengerahkan massa. Ya, jadi saya melihat ini bisa menjadi satu klaster besar, klaster pilkada, dan ada yang menyebut ini pilkada maut gitu ya. Nah, ini keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Kenapa pemerintah tidak bisa mengambil tindakan dengan mengatakan, oke, mengatur pilkada itu boleh, pilkada itu memang harus, tapi dengan memberikan aturan. Contoh, pilkada melalui sekarang kita juga tidak perlu ketemu orang, bisa melakukan dengan Zoom. Kenapa tidak ada kampanye yang bisa dilakukan melalui media elektronik? Apakah itu tidak merupakan jalan keluar? Sekedar mengatakan dibatalkan atau sekedar itu jalan keluar. Dikatakan sudah itu, jalan terus? Itu sudah Bang Peter, sudah dianjurkan, sudah diatur kampanye melalui daring dan sebagainya. Tapi kenyataannya tetap saja dalam yang namanya seremoni upacara pilkada itu orang ada ketemu dan mereka akan berusaha mencari jalan untuk bagaimana bertemu dengan voters, dengan kelompok-kelompok masyarakat itu terjadi, sulit dihindari. Kenapa? Sulit jadi dihindari? Antara kalau teori hukumnya, dengan praktek itu ternyata berbeda gitu dalam hal ini karena ada interest yang berbeda dan menurut saya ya ini sekali lagi bukan berarti pilkada tidak penting, sangat penting, ya, tetapi keselamatan jiwa lebih penting lagi. Pak Fadli, pertanyaan saya begini, kalau memang harus berinteraksi dengan para konstituen, katakan, tapi ada yang boleh berinteraksi dan ada yang tidak, nah, itu terjadi diskriminasi. Tapi kalau dikatakan semua bisa berinteraksi secara massal, tentunya itu juga tidak baik. Tapi kalau dikatakan semuanya harus berinteraksi melalui media elektronik, semua, apa itu nggak bisa? Kalau semua dikatakan aturannya, jadi tidak ada pengecualian. Setiap orang yang ingin maju harus mempunyai mudah-mudahan kita memang hukum di Indonesia belum jalan ya. Ya, saya kira itu masalahnya. Hukum kita itu terlalu bebas ya. Dilawan terus pemerintah. Bu, artinya begini, antara ya penegakannya juga berbeda, kadang-kadang diskriminatif. Bisa diskriminatif juga kalau ada calon tertentu nanti boleh, ini yang ini nggak boleh. Jadi itu yang harus Bung Fadli komentari sama saya. Betul. Tetapi dengar juga nih suara rakyat, suara ormas-ormas besar, suara dari civil society, dari media, dari tokoh-tokoh publik ya yang sudah menyuarakan ini. Menurut saya perlu didengar. Dan saya dengar juga ada pernyataan kemarin dari salah seorang menteri mengatakan ini belum final. Artinya lanjut atau ditunda itu belum final. Atau jalan tengah melalui ketentuan-ketentuan yang ya bisa juga kalau misalnya memang bisa dijamin itu tidak akan ada pengerahan massa, tidak ada kontak interaksi yang bertentangan dengan social distancing, physical distancing, ya saya kira kan idealnya bisa terjadi ya di beberapa negara bisa terjadi di Korea Selatan, tapi kan mereka masyarakatnya relatif lebih disiplin ketimbang kita gitu. Nah, masyarakat tapi kita itu selalu menjadi alasan ya. Iya, memang itu alasan kita terus bahwa masyarakat faktanya kan kita, begitu, Bang Peter. Ya, kita bicara faktanya. Tidak bisa didisiplinkan ya. Iya, karena orang ada yang memang dikerahkan, ada yang sukarela, tergantung calonnya. Saya melihat calonnya langsung itu mesti ditangkap. Ya, nggak bisa ya. Tidak ada hukumnya untuk menangkap itu. Kan kalau orang datang atau calon itu disuruh push up. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Kenapa nggak bisa? Ya kan mereka ini calon pemimpin di daerah itu kan harus dijaga kehormatannya. Tapi ya, bukan tapi itu mereka masalahnya. Nggak bisa menjaga keselamatan mereka kan bisa mengatakan saya tidak mengerahkan, mereka datang sendiri. Bagaimana caranya? Saya menyaksikan sendiri kemarin. Bahkan dia nggak bisa mengatakan masyarakat kalian tinggal di rumah jangan datang. Ini calon yang diantar oleh ini faktual nih, saya datang.
Bukit Tinggi. Itu ada tokoh-tokoh juga, termasuk ada tokoh ulama. Masyarakat datang dengan sendirinya ribuan orang. Sampai disuruh pulang, kembali ini sampai. Nggak bisa diatur ya. Jadi memang ada keinginan gitu loh. Susah jadi presiden kalau gitu ya. Bukan presiden saja, semua. Masyarakat tuh Ya. semua nggak bisa diatur kalau Karena gitu. masyarakat Anda mengakui bahwa kita susah ngatur orang Indonesia. Ya kadang-kadang memang susah diatur. Tapi juga kalau ada mungkin satu keadilan, satu hukum yang transparan dan sebagainya, saya kira masyarakat kita kok sangat moderat ya. Mereka pasti kalau melihat sesuatu yang adil itu akan mudah memahami dan ikut gitu. Negara adil terhadap Fadlizon? Kalau saya tidak pernah memikirkan itu. Kalau dibilang adil ya relatif nggak ada masalah ya sejauh ini. Walaupun misalnya ada laporan-laporan, saya sebagai wakil ketua DPR saja waktu itu melaporkan kadang-kadang tidak dilanjutkan gitu ya. Tetapi itu kan soal yang lain, mungkin soal politik gitu. Tetapi secara umum bukan kepada saya, kepada masyarakat, terutama keadilan ekonomi. Kesenjangan gap ini menurut saya yang harus kita pikirkan bersama gitu. Jangan sampai resources dan kekayaan alam itu hanya dinikmati oleh segelintir orang. Nah, padahal rakyatnya 270 juta. Kan tujuan dari para founding fathers, proklamator kita adalah untuk kesejahteraan rakyat, kebahagiaan rakyat malah. Istilahnya Bung Hatta itu kebahagiaan rakyat. Menurut Bung Fadlizon, sejak tahun 1998 sampai sekarang belum ada perubahan? Atau Ada sudah ada? dong. Ada ya? Ada. Jadi ada positifnya ya? Ada positif, ada Ada negatif. hasil-hasil yang positif juga ya? Iya. Ada positif, ada negatif. Di satu sisi demokrasi kita semakin terbuka. Enggak, dari segi perekonomian, bukan masalah demokrasi. Dari sisi perekonomian, Dari segi kesejahteraan rakyat? kesejahteraan rakyat pasti pelan-pelan meningkat kan. Ada ya? Iya. Tetapi misalnya kalau ditanya, saya kan kebetulan juga ketua umum HKTI ini. Dan kebetulan hari ini adalah Hari Tani Nasional. Itu nilai tukar petani itu jatuh sekarang. Di bawah 100. Artinya petani itu bekerja dengan tenaganya, tetapi mereka tidak dapat apa-apa. Petani kita masih sangat miskin. Bahkan mereka menjadi buruh tani, menjadi petani gurem. Nah, dibanding dengan Orde Baru misalnya, jauh lebih baik kondisi petani di zaman itu. Ini itu yang meleset ya. Tetapi iklim bisnis dan lainnya itu terbuka, tetapi petani masih dirugikan. Mungkin buruh lebih maju karena serikat-serikat buruh, tuntutan UMP naik, UMR dan sebagainya. Tapi bagi petani itu masih kurang. Jadi saya bisa menyimpulkan sebetulnya Bung Fadli melihat adanya banyak yang positif yang terjadi Ya, selalu lah. selama ini, tapi memang tugas daripada Fadlizon adalah memberikan kabar yang buruk aja. Enggak Tugas saya memberikan tentu hal-hal yang juga positif, yang optimis gitu. Tetapi yang paling penting nih Bang Peter, waktu itu saya bergaul dengan Pak Murdiono. Pak Murdiono mengatakan loyalitas itu menyampaikan apa adanya. Itu definisinya loyalitas ya. Dengan cara yang santun. Oh santun. Oh. Saya apa kurang santun? Saya kira saya termasuk santun. Cuman kadang-kadang Emosi. saya nggak pernah emosi. Mungkin karena sulit dibantah, terus orang bilangnya nyinyir. Padahal kalau di negara lain, di negara Barat gitu yang maju, bantah dong argumentasi saya. Bukan bilang nyinyir nih. Padahal Saya bukan merasakan saya berbicara dengan seorang yang sangat tinggi intelektualitasnya. Jadi saya merasakan bahwa seorang Fadlizon itu memang mempunyai kredibilitas yang cukup tinggi. Mungkin penyampaiannya kadang-kadang membuat orang dari kubu yang sebelah itu agak bertentangan. Tapi tentunya kita harapkan ke depan seorang Fadlizon bisa membawa ikut serta menenteramkan masyarakat kita ya kan. Kira-kira harus. Enggak, kalau itu Bang Peter itu komitmen bersama. Saya kira tidak ada keraguan soal itu. Kita ingin Indonesia yang aman, damai, adil, sejahtera gitu. Itu saya kira sangat penting. Tapi kalau urusan like and dislike dalam politik ya itu juga kita harus biasa, nggak boleh baper. Waktu dapat bintang Mahaputra jadi like sama Jokowi atau enggak juga? Tapi kita tanya saya nggak pernah benci. Nggak pernah. Ya, ini perlu jadi catatan Bang Peter. Saya nggak pernah benci. Nggak ada tuh kebencian. Ini persoalan politik. Kritik justru kalau saya kritik itu tandanya saya sayang. Ada orang mau masuk jurang, saya bilang depan ada jurang Pak.
gitu. Itu tanda saya sayang. Kalau saya Bung nggak sayang, Fadlizon pernah mengatakan sesuatu kepada Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengatakan iya seharusnya saya lakukan itu. Apa itu? ada lah beberapa kali itu. Ya. Satu peristiwa yang saya sampaikan, saya waktu itu juga kalau bertemu Pak Jokowi saya ngomongnya belak-belakan, Bang Peter. Bukan saya ngomong ini, saya ngomongnya Tidak seperti persepsi masyarakat ya. Iya, saya ngomong belak-belakan Pak Jokowi harusnya begini. Gitu saya kalau bicara dengan beliau. Pak Jokowi pernah ke perpustakaan saya kok dulu. Saya tahun 2000 berapa ya itu, dan juga waktu itu saya menjelaskan tentang berbagai hal di situ. Ibu Mega juga pernah datang ya. Ibu Mega juga pernah datang. Macam-macam ya, karena ini dengan buku, dengan perpustakaan, dengan warisan intelektual kan kita ini semua satu gitu. Bung Fat, kita lihat beberapa pertanyaan di sini kalau boleh. Di sini ada satu pertanyaan. Pertanyaan saya hanya satu. Mau sampai kapan Pak Fadlizon nyinyir terus sama pemerintah? Jangan cuma nyinyir aja, kasih solusi harus gimana dan bantu. Itu baru saya acungin jempol. Nah, ini dari Yanti Halim 0803. Ya, justru dengan kita memberikan masukan, sebenarnya kita kan memberi solusi, memberi warning. Diagnosa, misalnya Pak Jokowi ini mendiagnosa, Omnibus Law, ini menyelesaikan masalah atau tidak gitu. Nah, kan harus ada yang men-challenge. Kalau memang menyelesaikan masalah, nggak ada masalah. Tapi kalau ini tidak menyelesaikan masalah, ya jangan nanti berharap setelah ada Omnibus Law, masalahnya ada terus. Nah ini menurut saya, itu bukan nyinyir seperti saya katakan tadi, tapi masukan. Tapi kalau misalnya mengkritik pemerintah dianggap nyinyir, saya kira ya tidak perlu ada demokrasi dong. Jadi demokrasi itu ya justru memberi ruang bagi perbedaan untuk kemajuan. Jadi ada tesis, antitesis, sintesis. Dan baru negara itu maju. Dan menurut saya Indonesia punya peluang besar untuk maju. Oleh karena itu pemimpinnya harus juga berjiwa besar, memberi ruang. Dan belakangan saya kira pernyataan Pak Jokowi waktu memberi itu kan dia mengatakan demokrasi. Walaupun berbeda, walaupun berlawanan politik, ini katanya Pak Fahri, kita tetap sayang kepada negara dan bela negara. Katanya ini teman baik saya, kan begitu. Jadi biasa-biasa saja. Jadi politik itu kadang-kadang di depan umum kita nggak tahu apakah senang atau tidak ya. Yang penting masyarakat melihat, wah saya oposisi. Nanti kalau di belakang layar kita salam-salaman, kita oposisi lagi yuk. Kalau kita salaman itu juga bukan berarti kita... Enggak, maksudnya bukan hanya salaman, tapi dalam arti kata... Tapi ini ada satu. Ada yang orang yang mengatakan, waduh, kok narasumbernya song? Pak Bung Fat pasti udah tahu ya, ada orang yang menyebut itu. Tapi ada yang menjawab, kenapa tidak? Agar kita semua mengerti lebih gamblang perbandingan pola pikirnya. Bagi yang belum nyadar, seru-seruan aja. Kalau Ike bisa nonton begitu aja sih sebagai hiburan senja. Tapi berhubungan gak punya channel itu gak pernah nonton acaranya. Jadi sebetulnya ada yang mengatakan memang ini semuanya adalah untuk menyeimbangkan ya, Bung Fat ya. Iya, tentu satu hal untuk menyeimbangkan, tapi juga untuk meluruskan kalau ada yang bengkok gitu ya. Karena kita ini kan mau berlayar sampai ke pulau. Kita ini berada di dalam perahu yang sama dengan satu nakoda atau dua nakoda gitu ya. Nah kalau nakodanya tidak tahu arah, masa penumpang tidak bisa ngasih tahu? Atau mereka yang berperan sebagai itu ngasih tahu ini salah jalan, pulau itu ada di depan gitu. Supaya kita ini sampai ke pulau itu nanti bersama-sama. Kalau tidak sampai ke pulau, ini kapal muter-muter aja nggak jelas, habis waktu kita bisa tenggelam. Nah ini yang kita tidak inginkan. Banyak negara-negara yang gagal. Uni Soviet gagal, Yugoslavia, dan banyak negara yang berkonflik. Kita tidak ingin Indonesia seperti itu. Ya, kita lihat satu lagi pertanyaan. Bukankah sebaiknya pilkada ditunda karena mahal penyelenggaraannya? Nah ini tentunya ini merupakan satu pernyataan yang mungkin tidak tepat ya Bung Fat ya. Memang pilkada itu mahal, tapi bisa nggak pilkada itu sedikit dikurangi biayanya? Demokrasi Indonesia belakangan ini makin mahal, Bang Peter. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga agar jangan sampai ya menurut saya harus ada political financing yang jelas. Kalau kita lihat di negara-negara Skandinavia, di Eropa, mereka kalau ikut pemilihan itu murah kok.
Ribuan dolar tuh maksudnya paling 10 juta, 15 juta, 20 juta gitu ya. Murah gitu ya. Tapi di kita ini sangat mahal. Mau jadi bupati, mau jadi wali kota, mau jadi gubernur. Kenapa? Karena political behavior, ya, kemudian partai politik yang juga tidak boleh tentu berusaha dan tidak ada sumber-sumber finansial, tidak ada political financing pada partai politik, sehingga partai politik kan harus mencari donasi supaya mereka bisa bergerak. Nah, akhirnya politik menjadi mahal, politik menjadi permainan orang-orang yang punya uang, cukong-cukong gitu ya. Itu yang saya katakan kemarin di Twitter, ini bukan demokrasi dong kalau kayak gini. Dan Pak Mahfud MD kan mengakui kalau demos Kratos, demos rakyat, Kratos pemerintahan, ini mah cukong Kratos. Gitu. Bu Fadli, saya seorang yang sangat mendengar apa yang Anda katakan. Saya juga seorang yang mengagumi, ya, seorang Fadlizon, karena saya mengenal Bung Fadli sudah lama. Saya juga tentunya mengharapkan bahwa yang seperti saya pernah katakan, alangkah cantiknya kalau Fadlizon itu menyampaikan itu sesuatu dengan lebih apa ya? Lebih sopan ya? Lebih smooth, lebih smooth. Bisa atau tidak? Bisa. Itu gampang itu. Tapi kadang-kadang kalau kita smooth itu kurang didengar. Gitu. Mau didengar ya. Fadlizon, kita sangat berterima kasih atas kedatangannya di sini. Terima kasih diundang. Bagi saya mohon maaf kalau saya agak terlalu mungkin. Oh enggak. Malah sangat terlalu sopan menurut saya. Ya, Anda pernah mengunjungi saya di Polandia. Anda sebagai wakil ketua DPR, seorang wakil ketua DPR oleh Polandia saja dari Indonesia sangat dihormati. Ya, saya sebagai duta besar juga harus menghormati seorang Fadlizon. Tapi karena foto saya itu saya pasang di Facebook, mereka mengatakan ini adalah anak buahnya dan antek-anteknya Fadlizon. Tapi kita berteman dan tentunya, tapi itulah media sosial. Media sosial memang tugas daripada media sosial itu adalah untuk rame-rame nyinyir, bukan hanya Fadlizon. Terima kasih atas kedatangannya. Bang Peter, terima kasih. Terima kasih. Demikianlah Impact edisi kali ini bersama narasumber kami, Fadlizon. Semoga diskusi ini atau perdebatan ini bisa membawa manfaat. Saya Peter Gonta pamit undur dulu. Hari ini saya memakai masker, face mask ini. Dan sebetulnya tadi juga saya memakai masker saya yang ini. Dan akan saya pakai sekarang sesudah saya selesai di sini. Oleh karena saya melihat bahwa pandemi ini memang kejam. Pandemi ini sudah menjadi dekat dengan teman-teman kita. Kita sudah melihat teman-teman kita, keluarga teman kita banyak yang menjadi korban. Bagi saya, sesuatu yang harus diperhatikan dengan baik. Dan saya tentunya mengharapkan bahwa pemerintah juga mengambil langkah yang tegas terhadap mereka yang tidak mengikuti peraturan. Begitu? Demikian. Terima kasih. Sampai berjumpa di program Impact minggu depan. Saya Peter Gonta, saya ucapkan selamat berakhir pekan.